Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jendela Official. Sirine meraung-raung di kota-kota di selatan Israel pada Minggu 15 April 2024 dini hari. Seiring sejumlah serangan misil dan drone, Iran gagal dihalau sistem pertahanan Iron Dome. Serangan frontal Iran terhadap Israel ini buntut dari serangan bom Israel ke konsulat Israel di Damaskus, Suriah pada 2 pekan sebelumnya. Pada 1 April 2024, Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus hingga menewaskan 16 orang, termasuk 2 jenderal dan beberapa pejabat diplomatik Iran. Sebagai balasannya, Iran meluncur lebih dari 120 misil balistik dan 170 drone ke selatan Israel dengan sasaran pangkalan udara lanut Nevatim di Gurun Negev. Basis militer dan pangkalan pesawat-pesawat F-35 Lightning itu dianggap Korps Garda Revolusi Iran, menjadi basis untuk menyerang konsulat Iran di Damaskus. Operasi terbatas mencapai sebuah level kesuksesan yang melampaui ekspektasi kami, klaim Panglima IRGC Maijan Hossein Salami dilansir Al Jazeera Minggu 14 April 2024. Sebaliknya pun, militer Israel IDF mengklaim bahwa 99% bahwa serangan Iran itu berhasil dihalau dan dicegat, tak hanya oleh sistem pertahanan Israel, tapi juga Amerika Serikat dan Inggris yang proaktif membantu melindungi Israel dengan jet-jet tempurnya. Sementara di sisi lain, yaitu Yordania menutup ruang udaranya. Alhasil, pesawat-pesawat Angkatan Udara Yordania turut membantu mencegat sejumlah drone Iran karena dianggapnya melanggar kedaulatan udaranya. Hal itu pun menjadi ironi karena Amerika, Inggris, dan Yordania sama sekali tak proaktif melindungi penduduk sipil Palestina dari serangan udara Israel yang melakukan genosida sejak Oktober 2023 dan sudah mengakibatkan 33.000 jiwa jadi korban, di mana 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Terhadap serangan Iran, perwakilan Israel mengadu ke Dewan Keamanan PBB dan menuntut sanksi terhadap Iran. Namun ironisnya, Israel sendiri tak patuh pada resolusi DKPBB 2728 yang disahkan pada 25 Maret 2024 yang menuntut gencatan senjata dan penghentian serangan-serangan Israel terhadap penduduk sipil di jalur Gaza, Palestina. Serangan Iran ini jadi serangan frontal pertama terhadap Israel sejak 1980-an. Iran dan Israel sekadar terlibat berbagai konflik proksi, utamanya sejak pemutusan hubungan diplomatik dan kebijakan Iran yang ancap memberikan bantuan persenjataan kepada milisi Hezbollah dan Hamas dalam berbagai konflik dengan Israel. Hubungan Iran dan Israel sejak berdirinya negara Zionis itu berkawan jadi lawan. Karena apa? Karena Iran dan Israel menikmati relasi manis diplomatik di era dinasti Shah Pahlavi kisaran 1975 sampai 1979. Namun keduanya menjadi bebuyutan usai revolusi Islam pada 1979. Pemerintahan Iran di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi sendiri masuk ke dalam 13 anggota PBB yang menolak resolusi 181 Majelis Umum PBB terkait rencana partisi tanah Palestina pada 1947. Akan tetapi 1950 atau 2 tahun setelah Israel berdiri sebagai negara, Iran menjadi negara mayoritas muslim terbesar kedua setelah Republik Turki yang memberikan pengakuan secara de facto terhadap kedaulatan Israel. Pada 6 Maret 1950, Iran mengakui negara Yahudi dan sebagai bagian dari kebijakannya adalah mendukung Amerika Serikat. Reza Pahlavi pun membangun hubungan dekat dengan Israel dan bahkan ikut menyuplai minyak ke negara Yahudi. Di era 1950-an hingga 1960-an, Reza Pahlavi masih merasa terancam dengan negara-negara Arab tetangganya dan pengaruh komunis. Dengan merangkul Israel sebagai sekutu, Amerika juga akan berpihak pada Iran. Hasilnya, Iran mudah mendapatkan bantuan militer dari Amerika serta menjalin aliansi strategi secara militer dan intelijen dengan Israel.
Aliansi paling signifikan terlihat saat pecahnya Perang 6 Hari atau Perang Arab Israel ketiga, kisaran 5-10 Juni 1967. Selain aktif menyuplai minyak ke Israel, Iran juga bekerja sama dengan Israel dalam mengamankan jalur pipa Elyat dan Ashkelon untuk mengalirkan suplai minyak Iran ke pasar Eropa. Namun, kebijakan dinasti Pahlavi terkait hubungan diplomatiknya dengan Israel bukan tanpa halangan. Kalangan komunitas Syiah sejak dipimpin Ayatollah Taleghani pada 1949 hingga Ayatollah Abul Qasim Qasani gencar memprotes dan mengecam rezim Pahlavi. Relasi Iran dan Israel pada akhirnya mencapai titik nadir seiring revolusi Islam 1978 sampai 1979 yang menumbangkan dinasti Pahlavi bergejolak. Terlepas dari perbedaan Syiah dan Sunni, pimpinan revolusi Ayatollah Khomeini memberikan dukungan terhadap perjuangan petinggi organisasi pembebasan Palestina Yasser Arafat. Arafat bahkan menjadi pimpinan asing pertama yang berkunjung ke Iran pasca revolusi dalam agenda kunjungan pada 17-18 Februari 1979. Bersamaan itu juga para diplomat Israel diusir dan kedutaan Israel di Tehran resmi ditutup. Sentimen anti-Israel menggema setelah kemenangan revolusi Islam pada 1979. Tak hanya dalam lingkup para ulama Syiah, para politisi Iran yang lain mulai menyamakan Israel sebagai zulm atau penindas. Sesudah Yasser Arafat menjadi tamu asing pertama pasca revolusi, PLO membuka kantor perwakilannya di bekas kedutaan Israel pada Maret yang diresmikan Arafat dan Hujat al-Islam Sayyid Ahmad Khomeini, putra dari Ayatollah Khomeini. Mulai 1980-an, Iran dan Israel terlibat konflik-konflik proksi, mengingat Iran membuka relasi tak hanya dengan PLO, tapi juga Hamas dalam konflik Israel-Palestina dan Hezbollah dalam beragam konflik Israel-Lebanon. Sebaliknya pun, Arafat dengan PLO-nya juga kerap berupaya menjadi mediator saat terjadi krisis sandera Iran 1979 sampai 1981 dan perang Iran dan Irak 1980 sampai 1988. Pada permulaan perang Iran dan Irak, Arafat khawatir bahwa perang itu akan menjadi pengalih perhatian dari tujuan perjuangan Palestina. Arafat pun secara personal berkunjung ke Baghdad dan Tehran pada 20 September 1980. Meski upayanya yang belum berhasil, Arafat memang pada akhirnya memihak Irak walaupun para pemimpin Iran tetap pro terhadap perjuangan Palestina, ungkap Ali Sayyad Alafi. Saat perang Lebanon pecah, Iran belum mampu terlibat langsung karena masih bergulat dalam perang Iran dan Irak. Namun untuk mencegah hancurnya gerilyawan milisi-milisi Lebanon terhadap invasi Israel, Ayatollah Khomeini mengirim Menteri Pertahanan dan sejumlah jenderalnya ke Suriah untuk melatih taktik militer dan persenjataan. Lalu pada 1987, seiring intifada di Palestina, Iran mulai mendukung Hamas. Hubungan keduanya makin dekat pada 1992 saat ratusan pemimpin Hamas mengungsi ke Lebanon akibat serangan-serangan Israel. Walau tidak dimungkiri, ada peran Hezbollah yang ikut mengatur pertemuan-pertemuan antara Hamas dan IRGC di Beirut dan kemudian di Iran. Pada sebuah konferensi pada 1992 di Tehran, Iran menjanjikan sokongan dana $30 juta per tahun terhadap komitmen melatih para pejuangnya di bawah pengawasan Hezbollah dan IRGC. Terlepas dari berbagai konflik proksi yang terjadi di Lebanon Selatan dan jalur Gaza, sepanjang 1990-an dan 2000-an, pada akhirnya Iran berkonflik langsung dengan Israel. Operasi serangan misil dan drone-nya secara terbatas sebagai balasan dari serangan bom Israel di konsulat Iran di Damaskus menandai dimulainya konflik langsung kedua negara untuk pertama kali. Terhadap serangan itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan kekhawatirannya akan eskalasi yang serius di Timur Tengah. Kendati begitupun, Amerika sebagai pendukung sebesar Israel mengklaim tak akan terlibat rencana apapun terkait pembalasan Israel terhadap Iran. Kami berkomitmen untuk melindungi Israel,
tapi kami tidak akan menjadi bagian dari respon yang akan mereka lakukan. Ini kebijakan yang sangat konsisten. Tujuan kami adalah menurunkan eskalasi tensi di kawasan. Kami tidak menginginkan konflik kawasan yang lebih luas. Fokus kami tetap menangani krisis Palestina. Ini tugas seorang penjabat di pemerintahan Presiden Joe Biden yang tak disebutkan namanya, dikutip dari Guardian. Nah, menurut saudara-saudara, siapa sih yang bersalah atas konflik Israel dan Iran? Tentu, apakah konflik ini memicu ledakan lebih besar lagi, yaitu Perang Dunia Ketiga? Apakah dunia sekarang penuh dengan carut-marut atas peristiwa tujuan politik semata? Damaian sekarang terhapus atas tindakan kejahatan para penguasa dengan menggagalkan keindahan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi semata. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi sejarah dan fakta menarik lainnya. Silahkan tinggalkan komentar kalian di sini untuk topik-topik yang akan saya bahas di next episode nanti. Saya Jendela Official, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.